Lazio, FIFA, Profesores, Prodo. Panggil saja aku Prodo Imitatio. Saudara-saudara jangan heran dan takjub. Ini dunia sandiwara. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri, di sebuah negeri yang orang-orangnya penuh nafsu pada gelar, utamanya gelar kesarjanaan. Manakala memperoleh gelar itu sulit, harus bersusah payah, kerja keras, berkorban waktu, pikiran, serta dana. Muncullah sang dewa penolong yang bisa memberikan gelar dari S1, S2, S3, bisa apa saja. Dalam tempo sesingkat-singkatnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian gelar akan diselesaikan dengan sejumlah uang yang disudahnya di hotel berbintang. Saudara-saudara, uang adalah alat pembeli gelar yang paling ampuh dan dahsyat. Siapakah dewa penolong itu? That's me. Saudara-saudara, kitab-kitab ini adalah buku-buku tebal yang sengaja khususnya bersama tim dari universitasku. Ada kitab 1000 gelar, kiat-kiat jual beli gelar, masa depan cemerlang bersama Prodo Imitatio, seni berpikir negatif, dan lain-lain. Kalau disusun, dapat menjadi tempat duduk. Siapa berkenan pesan, hubungi saja University of Susulapan yang pusatnya ada di Amarakua. Tapi cabangnya ada di sini. Ya, aku sendiri, Prodo Imitatio, rektornya. Saudara-saudara pasti penasaran, bagaimana bisa orang membeli gelar dengan mudah? Dengan mudah aku jawab, bisa. Mengapa tidak? Akan aku jelaskan mengapa. Sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri dan orang-orangnya rindu akan gelar kesarjanaan. Mari kita lihat sejarah negeri ini. Lihat baik-baik, saudara. Di zaman raja-raja hidup, mereka memberikan gelar kepada para pengikutnya sebagai bentuk penghargaan. Pengikutnya merasa menjadi seorang terhormat dan memiliki kedudukan serta bermartabat. Lihat baik-baik, saudara. Ini di zaman masa penjajahan. Mereka meraih bumi putra dengan memberikan gelar kepada siapa saja yang memiliki uang. Gelar pun itu melekat, mereka merasa menjadi terhormat. Mereka merasa menjadi bangsawan. Menang, Raden. Padahal tidak. Konon dulu ada sebutan Raden sebenggol sekancing bedol. Maksudnya dia membeli gelar dengan harga 1 benggol. Dan ini terjadi di tanah Sunda. Pakainya penuh dengan emas imitasi yang dikancing di bajunya, sekali tarik saja langsung rontok. Saudara-saudara, jadi sebenarnya
Aku adalah pelanjut tradisi-tradisi itu. Tradisi-tradisi raja dan penjajah dulu. Saudara-saudara tahu, setelah pendidikan menjadi kebutuhan di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, sejumlah perguruan tinggi pun berdiri. Dari S1, S2, S3 pun banyak. Ibarat mendaki gunung yang tinggi dengan bersusah payah. Namun, peluang itu muncul bagiku yang dibesarkan dengan penuh kemanjaan. Mengapa kemanjaan? Orang tuaku kaya raya, akhirnya aku malas. Nak, ke sekolah sayang. Hari sudah siang. Aku tidak menjawab. Sebaliknya, aku menarik selimutku, menutup kepala. Waktu itu, matahari sudah terang di atas anak jendela kamar. Ya sudah sayang. Nanti mama kontak kepala sekolah bahwa kamu sakit. Aku tersenyum dalam selimut. Akhirnya aku malas sekolah. Tapi naik kelas. Ingin dan harus. Kalau tidak, aku malu. Jadi lawang orang tuaku meradang-radang, membayar ke sana kemari membabi buta. Tapi hasilnya tidak sia-sia. Aku dikatrol dari sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas, perguruan tinggi. Aku hidup dengan irama uang yang meradang-radang di mana-mana. Jadilah aku seorang sarjana yang lulus dengan permainan uang. Tapi aku tak siap. Aku belum siap dan tak mampu bersaing menjadi seorang dokter dan guru besar. Aku gagal total. Perlahan-lahan aku meminggirkan diri dan bergabung dengan University of Zuzulapan yang pusatnya ada di Amarakua. Sebuah universitas dengan sejumlah orang yang bermain bisnis dijual beli gelar ini. Gelar akan terus diburu selagi butuh. Gelar akan dicari demi gengsi, diburu demi sesuatu. Saudara-saudara, kebetulan aku adalah salah satu pemegang saham terbesar dalam bisnis gelar ini. Dengan mudah kedudukanku sebagai rektor perguruan tinggi dari cabang yang ada di Amarakua itu. Semakin gila sepak terjangku, semakin banyak uang terkumpul. Orang-orang senang membeli gelar dan memberandal di depan nama mereka. Dari S1, S2, S3, bahkan profesor dan honoris causa pun banyak. Mereka berani bayar tinggi. Terkadang aku bernyanyi sambil menari dan menghitung untung. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan,
Kulihat saja banyak pohon gelar. Nah, ini pohon gelar. Lambang University of 8. Indah bukan? Saudara berkenan pesan, hubungi saja di nomor khusus. Tapi jangan di sini. Di sini terlalu terbuka. Ya, cukup. Jangan siksa aku. Ya, aku akan diam di sini. Ternyata sipirnya sudah pergi. Sipirnya sungguh kejam. Saudara-saudara, sekarang aku menjadi penghuni Hotel Prodeo, di mana curut dan kecoa suka bertandang datang. Sebagai hiburan, tidak apa-apa. Curut sering ku kejar, lalu keluar. Kecoa tidak kumatikan, ku tangkap, lalu ku perhatikan. Luar biasa, saudara-saudara. Makhluk menjijikkan ini ternyata memiliki daya tahan hidup yang tinggi kalau tidak dibikin mati. Saudara-saudara, kecoa kecil ini akan terus bertahan hidup tanpa tahu waktu sudah berganti. Kecoa ini aku beri nama si kepala baja, mencerminkan kehidupanku yang tengah sedang menderita menjalani masa hukuman. Tetapi suatu saat nanti aku akan merasakan udara bebas. Untung berkelit. Kalau bagi-bagi koran itu jangan dilempar, berikan saja dengan sopan. Makan tuh koran, beritanya ada di halaman. Hei sipir, halaman berapa? Cari sendiri. Masa produk bodoh? Dasar sipir bisanya cuma nyinyir. Saudara-saudara, Hotel Prodeo ini memang gratis. Tapi ada juga yang tidak gratis. Aku lihat koran dulu. Tak seperti biasanya, aku selalu ditemani dengan kopi hangat yang masih mengepul dan goreng pisang madu kesukaanku. Menteri Pendidikan memberantas para penjual gelar, sebuah gebrakan baru penuh harapan. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Manabua telah membuat kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas bisnis jual beli gelar. Dengan pihak kepolisian, mereka bekerjasama untuk memberantas gelar kesarjanaan tersebut. Beberapa perguruan tinggi papan nama diduga banyak berbisnis jual beli gelar.
Sebagaimana diberitakan pekan lalu, telah ditangkap seorang gembong bisnis jual beli gelar bernama Lai Apusi alias Prodo Imitasio yang selama ini telah berhasil mewisuda orang-orang penting di mana buah ini dengan gelar-gelar imitasi. Akhirnya masuk koran juga. Bisnis jual beli gelar memang sudah menggurita tanpa upaya memberantasnya. Niscaya akan banyak sarjana, magister, doktor palsu. Kalau di mana buah ini banyak para sarjana palsu, apa jadinya negeri ini? Bayangkan, menurut data University of Zuzulapan yang asalnya dari Amarako itu, cabangnya dikelola oleh Lai Apusi alias Prodo Imitasio itu telah menghasilkan 50 orang doktor, 157 master bisnis, dan 333 sarjana berbagai bidang. Di mana mereka sekarang? Mereka menjadi orang-orang penting di mana bawah ini. Mereka menjadi orang-orang penting di mana bawah ini. Saudara-saudara tahu, gelar akan terus diburu selagi masih butuh. Meski aku di sini, aku punya banyak tangan kanan. Kawan-kawanku dengan giat menjalankan bisnis ini secara sembunyi-sembunyi dan berkamuflase tinggi. Bagiku apalagi? Kecoa si kepala baja itu memberikan aku arti sebuah kesadaran. Selagi masih banyak orang yang membutuhkan gelar, bisnisku tidak akan pernah mati. Seperti pelacuran, selagi masih banyak lelaki hidung belang yang matanya bongsang, mereka mendatangi kenikmatan ranjang-ranjang itu. Selama itu juga, bisnis esek-esek tidak akan pernah mati. Saudara-saudara, para pelacur ditangkapi. Sedangkan para lelaki hidung belangnya dibiarkan begitu saja berlalu lalang. Itu akan terus berlalu. Negeri ini sangat lucu. Pelacurnya dirajia malam-malam ditangkapi, sedangkan para hidung belangnya berkeliaran begitu saja. Begitu juga dengan bisnis ini. Yang ditangkap itu seharusnya pembelinya, bukan penjualnya. Saudara-saudara, yang ditangkap itu pembelinya, bukan penjualnya. Hei sipir gila, aku sudah bilang, aku lagi malas mandi. Jadi basah deh. Jadi basah nih. Saudara-saudara, perlu kami sampaikan, bisnis jual beli gelar hanya ada di Manado, bukan di Indonesia.